Inikah karma? Halu membuat posisi AHY semakin goyang. Bisa-bisa saja benar-benar lengser. Saya, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate. Konstitusi kami, ADART kami juga tidak berubah. Berdasarkan Kongres kelima 15 Maret 2020 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Inilah kemudian ujian nyata bagi AHY ke depan. Apakah statement-statementnya politik ini hanya sebatas gimmick politik, hanya sebatas playing victim, atau hanya sebatas hal-hal yang berkaitan dengan menaikkan elektabilitas Demokrat? Partai Demokrat sebenarnya sedang terancam karena posisi partainya sekarang sedang ada di bawah. Dan Partai Demokrat sudah tinggal di ujung tanduk. Diramal tahun 2024 Partai Demokrat bisa hilang dari peredaran dan hanya akan sejajar dengan partai-partai kecil. Partai yang dibuat dengan model demokratis ternyata sekarang jadi partai dinasti. Nggak cocok lah dengan namanya Partai Demokrat yang melambangkan demokrasi. Desas-desus semakin santer kalau ada kelompok yang tidak suka Partai Demokrat jadi partai dinasti. Mereka ingin kembalikan Demokrat ke relnya lagi. Lagian kalau nggak berubah sekarang, Partai Demokrat bisa hilang dari peredaran. Partai politik itu ya harus mampu mengatasi persoalan-persoalan sendiri. Dengan adanya kasus seperti ini, akhirnya kita juga tahu bahwa ada persoalan konsolidasi yang tidak begitu bagus di Partai Demokrat. Jadi tahu publik. Ya, oleh karena itu sebetulnya sebaiknya ya persoalan-persoalan internal partai selesaikan di internal partai. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Orang yang trauma akan mengalami ketika menemukan situasi yang berhubungan dengan kejadian yang membuatnya trauma dan sejarah. Partai Demokrat itu bisa di-searching lagi beritanya, yaitu di masa ketika Anas Urbaningrum menjadi ketua umum. Anas sulit lengser. Anas dari jabatannya sebagai ketua umum menurut beberapa kader Demokrat di daerah waktu itu. Tentu saja kalau sudah diputuskan sebagai ketua umum, hal itu artinya sudah disepakati warga ketika ada isu model lengserkan. Inilah yang menjadi tanda tanya. Akhirnya Anas pun divonis dan mungkin dengan cara itulah Anas baru bisa dilengserkan. Apakah ini namanya kudeta atau pemikiran secara black? Ya, kasus Hambalang memang perlu digali lagi lebih dalam. Apakah hanya Anas saja atau memang justru beliau hanya kambing hitam? Gak perlu penyelidikan yang lebih seksama dan hati-hati, tapi publik pasti akan bertanya-tanya ketika seorang jenderal dan anak-anaknya punya kekayaan yang melimpah tanpa ada bisnis yang signifikan. Kok bisa ya? Warisan yang beranak pinak saat mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI 2017 lalu. Komisi Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta melihat kekayaan AHY tercatat punya harta kekayaan sekitar 15,29 miliar rupiah ditambah dengan 7 miliar lebih. Ya, kalau ditotalkan yaitu punya harta kekayaan sebanyak 22 miliar rupiah. Dari KPU DKI, AHY juga punya aset bangunan seluas 90 meter di Jakarta Selatan yang berkisar lebih dari 1 miliar. Ya, juga punya tanah serta bangunan seluas 208 meter dan 60 meter di Jakarta Selatan dengan nilai 3,12 miliar. Crazy Rich? Nah, apakah itu semua diperoleh sudah lama? Padahal ketika aktif di militer ada aturan yang sangat ketat, yaitu pasal 39 Undang-Undang TNI tahun 2014. Prajurit TNI dilarang berpolitik praktis dan berbisnis. Jadi kalau tidak berbisnis lalu bagaimana bisa kaya? Main togel? Gak mungkin lah ya. Justru kalau main togel mau yang bangkrut dan badannya togel, yang cahaya atau dari istrinya. Yang atas itu model sudah lama nggak aktif di entertainment. Main saham modalnya dari mana? Jadi semua memang penuh tanda tanya dengan kekayaan yang melimpah, fasilitas yang mewah. Benar-benar akan sangat memanjakan memang.
Nyaman dan enak banget kemanjaan itu, tetapi bagi karakter dan jiwa pemimpin, semua kemanjaan itu akan sangat berbahaya, bisa-bisa mengkerdilkan otak atau membuat pikiran tak bisa bekerja maksimal. Lalu yang terjadi adalah khayalan atau hal jadi mungkin. Saya ya karena kehidupan yang sangat nikmat itulah. AHY kaget dengan realitas politik di dalam partai yang sekarang dipimpinnya. Berbeda dengan Gibran yang harus berangkat dari wali kota, tapi akhirnya langsung merambah menjadi gubernur DKI pula. Dan kekalahan yang dialaminya sebenarnya bukan kalah terhormat, tapi memang kalah secara perlahan-lahan, membuka semua kotak-kotak Pandora yang terjadi di masa lalu, dan bisa jadi akan tiba waktunya nanti semua akan terbuka, publik akan terkaget-kaget. Membaca berita file yang terjadi di masa lalu bakal kalah heboh dengan isu kudeta yang sudah digaungkan itu. Bisa jadi dulu Anas Urbaningrum digulingkan oleh istana waktu itu, dan mungkin juga itulah yang menjadi latar belakang AHY berspekulasi menuju istana. Terjadilah reaksi seperti hantu gentayangan di alam bawah sadarnya untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat. Itu nggak perlu kudeta, cukup diselenggarakan secara demokratis, transparan, dan konstitusional. Dan yakin deh hebat nggak terpilih lagi, kecuali masih mau bagi-bagi fulus. Sudah membuktikan bisa menjadi ketua umum dengan cara demokratis, nggak perlu main-main kudeta, tapi sayangnya sebagai ketua umum itu sangat dekat dengan orang-orang licik, sehingga Anas pun malah dikudeta di tengah jalan. Ya, semoga suatu hari semua rahasia-rahasia dan kebobrokan itu terbongkar dengan terang benderang, sehingga lagi-lagi Tuhan memperlihatkan kekuasaannya, bahwa orang-orang licik dan sombong serta jahat akan kena batunya. Keadilan itu pun tetap tegak dan nyata, atau kalaupun tidak, mungkin akan terkubur dengan kesedihan yang sangat mendalam. Partai Demokrat sejatinya adalah partai besar yang pernah berjaya. Partai Demokrat berjaya ketika mampu menjadi pemenang pemilu dan mengantarkan kader terbaiknya menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Orang yang trauma akan mengalami ketika menemukan situasi yang berhubungan dengan kejadian yang membuatnya trauma dan sejarah. Partai Demokrat itu bisa di-searching lagi beritanya, yaitu di masa ketika Anas Urbaningrum menjadi ketua umum. Anas sulit lengser dari jabatannya sebagai ketua umum menurut beberapa kader Demokrat di daerah waktu itu. Tentu saja kalau sudah diputuskan sebagai ketua umum, hal itu artinya sudah disepakati warga ketika ada isu model lengserkan. Inilah yang menjadi tanda tanya. Akhirnya Anas pun divonis, dan mungkin dengan cara itulah Anas baru bisa dilengserkan. Apakah ini namanya kudeta atau pemikiran secara black? Ya, kasus Hambalang memang perlu digali lagi lebih dalam. Apakah hanya Anas saja atau memang justru beliau hanya kambing hitam? Gak perlu penyelidikan yang lebih seksama dan hati-hati, tapi publik pasti akan bertanya-tanya ketika seorang jenderal dan anak-anaknya punya kekayaan yang melimpah tanpa ada bisnis yang signifikan. Kok bisa ya? Warisan yang beranak pinak saat mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI 2017 lalu. Komisi Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta melihat kekayaan AHY tercatat punya harta kekayaan sekitar 15,29 miliar rupiah, ditambah dengan 7 miliar lebih. Ya, kalau ditotalkan yaitu punya harta kekayaan sebanyak 22 miliar rupiah. Dari KPU DKI, AHY juga punya aset bangunan seluas 90 meter di Jakarta Selatan yang berkisar lebih dari 1 miliar. Ya, juga punya tanah serta bangunan seluas 208 meter dan 60 meter di Jakarta Selatan dengan nilai 3,12 miliar. Crazy Rich? Nah, apakah itu semua diperoleh sudah lama? Padahal ketika aktif di militer ada aturan yang sangat ketat, yaitu pasal 39 Undang-Undang TNI tahun 2014. Prajurit TNI dilarang berpolitik praktis dan berbisnis. Jadi kalau tidak berbisnis lalu bagaimana bisa kaya? Main togel? Gak mungkin lah ya. Justru kalau main togel mau yang bangkrut dan badannya togel, yang cahaya atau dari istrinya, yang atas itu model sudah lama enggak. Indonesia tanah air beta
pusaka abadi nan jaya.